Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur? Oke, balik lagi di YouTuber. Video kali ini aku akan memberikan informasi. Mungkin dari sebagian teman-teman belum tahu, ada berita terupdate atau terkini, yaitu mengenai tentang virus COVID-19. Saya baca dari itu media, yaitu Tribun News. Di sini dilihat udah berapa ribu ini, yaitu dengan judulnya yaitu nekat belanja baju lebaran, berjubel di mall, pembeli panik, tahu kasir meninggal positif COVID-19, yaitu pada hari Jumat pada tanggal 22 Mei 2020, yaitu jam 5.22 waktu Indonesia Barat. Di sini emang negeri kita Indonesia itu sangat memprihatinkan ya, dimana perkembangan COVID-19 atau corona itu sangat melesat. Bahkan per hari kita udah hampir memasuki rekor, yaitu hampir 1000 dalam per hari penambahan kasusnya. Dimana kita lihat di negara-negara lain sudah mulai mengibarkan bendera bebas corona, namun Indonesia semakin parah. Nyatanya virus corona semakin merebak di mana-mana, khususnya di Indonesia. Jadi saya ingin di sini menyampaikan berita ini, yaitu ini terjadi di mall manapun, di daerah manapun. Nekat belanja baju untuk lebaran 2020. Ini banyak di daerah manapun, di mall-mall itu berjubel. Yang perlu kita ketahui juga ya, kemarin-kemarin kita sering dapat ada himbauan bahwa sholat Jumat dilarang, tarawih dilarang. Bahkan kemarin tuh sebelum menjelang lebaran ini, bahkan sholat Id akan ditiadakan. Namun, jadi menurut saya tuh yang anehnya tuh, mall buka, pasar buka, namun untuk tempat ibadah yang satu ini itu tidak diperkenankan untuk buka, ataupun mungkin masih ada yang buka tapi mungkin dengan jam-jam tertentu. Nah, logikanya kan kalau untuk beribadah sholat itu hanya dalam hitungan menit ya, nggak sampai berjam-jam itu kan, untuk sholat 5 waktu berjamaah. Namun kalau kita ke mall, pasar, itu kita berjam-jaman, bahkan bisa 1,5 hari kita berjubel di situ dengan jarak yang udah nggak beraturan lagi. Bahkan mungkin nggak ada 1 meter, mungkin setengah meter, atau mungkin berdesak-desakan. Dan sebelum jauh-jauh kemarin juga, waktu pemerintah melarang mudik atau mengadakan sistem lockdown atau PSBB, semua masyarakat berteriak, kita nanti makannya gimana, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gimana, kita kalau nggak kerja kayak gimana. Nah, bahkan terus adalah pemerintah membuat suatu kebijakan, katanya ingin memberikan bansos atau BLT, bantuan tunai langsung itu. Nah, banyak itu, mulai dari warga yang memang benar-benar nggak mampu, bahkan keluarga yang mampu jadi drastis jadi kayak nggak mampu. Jadi gini loh, jadi orang yang punya berteriak-teriak di media sosial bahwa mereka itu orang yang paling susah ketika ada pandemi corona ini, dan ketika diperlakukan PSBB ataupun lockdown segala macam itu. Nah, kemarin ini, minggu-minggu ini kemarin, banyak di daerah itu sudah banyak yang mulai istilahnya cair atau terrealisasikan bantuan atau BLT tersebut, yaitu dengan cara pengambilannya cukup dengan KTP ataupun dengan KK. Nah, ini ada foto di mana salah seorang warga mengambil dana BLT itu atau bantuan itu. Nah, ini di sini ada fotonya. Perlu kita simak. Itu ada yang kita lingkarin gambarnya itu dia bawa KTP KK. Tapi coba dilihat detail lagi, ada yang aneh. Anehnya apa coba? Dia memakai gelang emas yang banyak sekali. Dan bansos ini kan hanya untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan, dalam arti yang benar-benar ekonominya itu sangat lemah, dan ketika di pandemi ini mereka udah nggak bisa makan lagi ataupun nggak bisa memenuhi kebutuhan gitu loh. Dan anehnya lagi yaitu ketika diberlakukan PSBB, mereka berteriak gimana nanti nyari uangnya, nyari kebutuhan buat nyukupin segala macam. Bahkan ada yang lebih lucu lagi, gimana nanti saya bayar setoran KPR rumah, setoran cicilan mobil segala macam. Nah, sekarang gini, yang nyuruh kalian KPR rumah siapa? Yang nyuruh kalian kredit mobil, kredit motor itu siapa? Ketika susah kayak gini, jangan berteriak ke pemerintah, minta bantuan pemerintah, atau pemerintah nggak adil segala macem. Dan lebih anehnya lagi, ketika udah mulai cair BLT segala macem,
dan yang ngambil pun orangnya udah gak memenuhi standar. Apakah mungkin sekarang standar orang susah Indonesia itu kayak gitu? Dia bergelimangan emas, bisa pakai emas segala macam, standarnya di situ. Tapi nggak tahu juga. Mungkin sistemnya ini pemerataan, semua dapat BLT, ya nggak tahu juga. Tapi kan ya nggak fair lah, maksudnya kan yang udah mampu masih dapat tambahan duit. Tambahannya tuh sama dengan orang yang nggak mampu bantuan sosialnya itu, gitu kan. Nah, yang anehnya lagi, ketika mall dibuka, pasar dibuka, mereka semua datang berbondong-bondong untuk belanja. Belanjanya bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan pokok. Tapi nggak tahu nih, baju itu masuk kebutuhan primer atau bukan pokok. Mungkin saya yang salah ataupun gimana. Tapi yang jelas mereka tuh pasar tuh beli baju buat lebaran. Dan kemarin ketika diperlakukan PSBB, mereka susah untuk mencari uang untuk beli kebutuhan pokok seperti beras dan lain-lain. Tapi ketika dapat mulai bantuan mulai cair, mereka malah beli baju buat lebaran. Coba, ini yang salah siapa lagi coba? Ini ada kasus lagi di mana di salah satu mall, salah satu kasirnya ada yang meninggal karena positif COVID-19. Ini saya baca dari berita Tribun ya, Tribun News nih. Dan sekarang apa? Otomatis para pengunjung mall, salah satu mall ini, mereka akan panik. Dan harusnya yang mereka lakukan yaitu para pengunjung ini harus melakukan rapid test atau swab. Karena bahaya dong, kasir tahu sendiri, dia megang uang, ya kan? Dia langsung berhadapan langsung dengan pembeli customer. Dengan ribuan orang di satu mall itu. Dia nggak berjumpa satu orang, dua orang, bahkan puluhan, bahkan ratusan. Dan ini nanti akan merebak. Nah sekarang gini, semua orang itu ada yang pro dan kontra masalah corona ini. Untuk di rumah aja tuh sebenarnya bagus. Bagusnya gini, ketika kita di rumah aja, itu kita akan mematikan penyebaran virus corona. Kasihan tenaga medis. Kemarin lihat nggak? Dengar nggak berita seorang perawat yang meninggal karena dia positif kena virus corona. Dan yang lebih miris lagi, dia dalam keadaan mengandung 4 bulan. Kasihan nggak kalian sama para medis? Para anggota medis ini nggak akan tertular virus ini kalau nggak ada pasien. Nah, sekarang gini, mereka dengan niat tujuan baik mengabdikan diri untuk menyembuhkan kalian yang sudah terkena. Nah, jadi buat kalian yang masih sehat itu janganlah keluyuran. Kalaupun keluyuran terpaksa pakailah masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Jangan kalian tuh seenaknya sendiri. Mungkin kalian selagi sehat bisa apa-apa sendiri, tapi nanti ketika kalian udah dinyatakan terkena virus itu kan kasihan perawat juga, dia pengen kumpul keluarga. Apakah kalian pengen lebaran di dalam ruang isolasi? Bukan hanya lebaran, di hari-hari berikutnya. Ada juga yang di Palembang itu, anak kecil usia 2 tahun, dia dinyatakan positif. Dan saya lihat di beritanya itu, waktu penjemputannya itu, kasihan sekali, dia dijemput sendiri, anak kecil 2 tahun. Mungkin dia waktu diambil mungkin biasa-biasa aja, tapi nanti setelah di rumah sakit, pasti yang dia cari siapa? Mana ibuku? Mana ayahnya? Anak kecil. Masa-masa mau lebaran kayak gini di rumah sakit. Bayangin. Jadi ini suatu apa ya? Sedangkan di negara lain tuh mereka tuh udah berusaha mengibarkan bendera bebas corona. Contoh kecil ya. Contoh, saya tinggal sekarang di Korea. Negara Korea itu kemarin waktu baru-barunya masuk corona ke Korea, itu dalam 1 hari memang penambahan tuh kasus tuh 1 hari itu 100 kasus. Namun apa? Dalam waktu 70 hari Korea bisa meredam. Bahkan sampai tutup buku 0 kasus. Adapun sekarang kasus baru lagi pun itu hanya beberapa, dan itu pun bukan yang tetap tinggal di Korea, tapi itu dari orang-orang yang habis pulang jalan-jalan dari luar negeri. Jadi khususnya untuk warga ya Korea yang lokal di Korea, masih di Korea nggak kemana-mana, itu 0 kasus. Kasus barunya itu dari orang-orang yang baru pulang. Nah, dan Korea itu memperlakukan sistem yang sangat tepat dan masyarakatnya pun taat. Dengan apa? Ketika kemarin daerah zona merah awal yaitu daerah Daegu, dan itu pertama itu kalau nggak salahnya itu di tempat ibadah sih kayaknya. Nah itu tempat ibadahnya itu ditutup dan wilayahnya itu ditutup, diisolasi, bener-bener ditutup, nggak ada aktivitas pergerakan ekonomi ataupun pekerjaan. Korea sanggup melaksanakan itu karena mereka bener-bener pengen bebas dari corona.
Bahkan minggu kemarin ada kasus baru sih, yaitu di Norebox. Norebox itu tempat karaoke tapi di box, jadi kayak wartel. Itu ada box gitu, bayarnya cuma pakai koin, kita bisa nyanyi berapa menit. Di situ ada satu positif corona. Nah, dan tahu nggak apa yang dilakukan? Semua Norebox, karaoke box itu yang ada di daerah Incheon itu semua ditutup karena untuk mengantisipasi. Terus ada kasus taksi, supir taksi sama istrinya terkena positif. Maka langsung perusahaan taksi semanapun sekarang memberlakukan penumpang wajib pakai masker. Kendaraan umum penumpang yang nggak pakai masker nggak boleh naik. Mau taksi, bis, kereta itu diberlakukan. Dan warganya pun taat. Cobalah Indonesia belajar ataupun mengaca dari negara-negara lain yang bisa bebas ataupun meredam virus corona itu. Apa kalian nggak jenuh dengan keadaan seperti ini? Kita nggak bebas leluasa. Kasianlah para tenaga medis. Karena saya merasakan istri saya adalah anggota tenaga medis. Mereka juga tuh punya keluarga, punya keinginan lah kumpul keluarga ataupun istirahat. Dengan begini pun mereka pun bisa kumpul keluarga tapi keterbatasan. Dia tidak bebas karena dia langsung berkontak dengan pasien ataupun orang-orang yang nggak sehat. Jadi teman-teman tenaga medis menghimbau untuk di rumah aja, malah teman-teman bebas main-main. Apakah nanti kalau para medis ini memang sudah benar-benar rasa manusiawinya dia udah hilang ketika dia bilang dia di rumah aja, terus siapa coba yang mau nanganin medis? Makanya teman-teman itu semuanya cobalah, kita kasihan sama medis, tenaga medis, juga kasihan sama diri sendiri. Karena virus corona itu bukan ditanggung Anda sendiri. Ketika Anda kena, itu bisa menular ke orang yang berada di dekat sampean semuanya, ataupun keluarga, bahkan lingkungan, ataupun tempat Anda yang kunjungi. Jadi itulah, dimohon semua kesadarannya. Virus ini nggak main-main. Apa salahnya sih lebaran tahun ini kita menahan tidak silaturahmi itu bukan karena kehendak kita, tapi emang karena keadaan. Tolonglah agar kita mematikan pergerakan virus corona itu. Kita sekarang silaturahmi bisa lewat HP, lewat video call. Kita jangan salaman-salaman dulu. Toh kita tuh nggak bersalaman tuh emang ada etikanya, dalam arti kita bertujuan untuk mencegah itu. Biasakan cuci tangan, pakai hand sanitizer ataupun yang lainnya, pakai sabun lah minimal. Jadi seperti itu. Ini terutama buat temen-temen semuanya. Emang bener sih, pasar pun, pedagang pun memang pengen hasil, tapi pun gini loh, kita berpikir panjangnya aja loh, jangan istilahnya saat ini. Kasihan lah keluarga di rumah, kasihan tenaga medis. Mereka sudah, mungkin mereka lelah, tapi mereka tidak terucap karena memang itu tugas mereka. Tapi kita secara manusia juga sama manusia, kita yang sehat itu lebih baik kita menjaga diri, jaga kesehatan. Mungkin kalian yang seneng banget beryuforia ketika mau buka atau mau lebaran, menggunakan tradisi belanja lebaran ataupun ya mungkin ada diskonan. Ingatlah kemarin kalian waktu di PSBB. PSBB itu singkatannya apa sih? Pada sibuk belanja baju ya? Apa gimana? PSBB nanti bisa diperpanjang loh, makanya malah kalian repot lagi. Kalian akan teriak-teriak lagi, merasa susah, paling susah sedunia. Padahal kalian mampu. Nyatanya apa? Kayak gini, ketika mall dibuka, kalian bisa belanja. Belanjanya nggak cuma kebutuhan pokok lagi. Yang dibelanjakan tuh baju, bayangin. Baju-baju baru, itu kan. Sedangkan kemarin dilakukan PSBB, kalian teriak-teriak bahwa kalian paling orang yang nggak mampu. Masalah BLT nggak cair, ribut di media sosial. Yang bilang pemerintah nggak adil apa kayak mana lah, bilang ngeprank ataupun kayak mana lah. Itu makanya sebenarnya kalian tuh punya uang semuanya, cuma karena jiwa-jiwa kalian tuh ketika ada musibah atau bencana, terus ketika ada statement bantuan, jiwa miskin kalian meronta-ronta langsung. Pemerintah kita juga kurang baik mana. Sekarang penggalangan dana untuk COVID Corona 19. Sedangkan yang lebih hebat lagi negara-negara lain sih, kayak Presiden Turki Tayyip Erdogan itu, dia menyumbangkan gajinya selama 7 bulan untuk menangani virus ini. Presiden Korea dan seluruh
jajarannya menteri pemerintahan Korea Selatan itu menyumbangkan 30% gajinya untuk menangani virus ini. Indonesia masih beruntung pakai sistem gotong royong. Pemerintah menggalang dana bersama masyarakat. Dengan kearifan lokal Indonesia itu menggunakan sistem gotong royong. Jadi sekali lagi tolong kerjasamanya semuanya untuk masyarakat semuanya. Ayolah, di rumah aja dulu. Lebaran di rumah aja dulu. Bikin kue nggak apa-apa. Buat cemilan sambil video callan. Makan ketupat di rumah. Sholat Id nggak apa-apa. Insya Allah sholat Id mah aman-aman aja. Kalian aja ke mall, ke pasar aja nggak takut kok. Walaupun memang ketika orang terkena virus corona di pasar ataupun di mall itu nggak akan jadi suatu apa ya, suatu fitnah ataupun apa. Tapi orang akan takut karena ketika orang kena virus corona itu di masjid, itu akan bukan jadi suatu fitnah ataupun pribadi, tapi itu nanti bawahnya ke agama sih. Makanya tuh saya sangat prihatin sih. Kenapa pasar kok bebas buka, mall bebas buka, masjid kok masih ada yang dilarang. Nah, tapi di Korea kemarin itu semua diberlakukan seperti itu, tapi adil. Ketika masjid ditutup semua tempat ibadah lainnya pun ditutup, mall ditutup, tempat umum pun yang di situ terdeteksi ada orang yang kena virus corona ditutup semua. Jadi nggak ada perbedaan, semua sama. Ketika ditutup, tutup semua. Jadi nggak ada kayak kesenjangan gitu. Oke, video kali ini sampai di sini. Bila bermanfaat video ini, tolong di-share. Yang belum subscribe, subscribe. Yang mau sukain aja, komentarin, sebarkan ke teman-teman kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Stay di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Semoga virus corona ini cepat berlalu dan kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.